Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas yaitu bagian keempat, Bapak Ibu, rekap soal pretest PPG tahap kedua, indikator 9, 10, 11, dan 12. Ini merupakan soal yang akurat Bapak Ibu, 99% akurat untuk menghadapi tahap kedua Bapak Ibu. Dan insya Allah besok tanggal 24 Bapak Ibu ya, ujian tahap kedua sudah dimulai. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu supaya bisa mengikuti dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langsung saja kita lihat setiap indikatornya Bapak Ibu. Indikator yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tentang indikator 9 dan 10, yang mana indikator 9 adalah menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran ya dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan. Level kognitifnya adalah C4. Sedangkan indikator ke-10 yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan, ya, level kognitifnya C6. Kita lihat indikator ke-11 yaitu mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, indikatornya adalah level C3 dan indikator ke-12 adalah menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit, ya. Level kognitifnya adalah C5 Bapak Ibu. Untuk indikator ke-13, 14 dan 15 Bapak Ibu, nah di sini ya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Yang mana indikator ke-13 memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik. Sedangkan indikator ke-14 yaitu menampilkan sikap senang dan nyaman. Indikator ke-15 menunjukkan sikap kesiapsiagaan. Ya. Atau indikator ke-13, 14, 15 ini juga sudah kita bahas yaitu di bagian ke-3 Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu indikator 9 sampai 12. Baik, kita lihat Bapak Ibu bentuk soalnya. Seperti biasa, edukasi selalu membuat soal itu di atas pasti ada indikatornya. Contoh nomor 1 yaitu indikator 9 menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Seperti ini bentuk soalnya Bapak Ibu. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat. Disebut kompetensi. A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Keahlian. Kita lihat kata kuncinya, yaitu bahwa kita ini adalah bagian dari masyarakat. Ya, untuk berkomunikasi baik dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat. Berarti ini artinya ada hubungan ya, hubungan yang baik antara guru kepada masyarakat. Maka ini disebut dengan kompetensi. Udah jelas jawabannya adalah B, yaitu kompetensi sosial, yaitu yang bermasyarakat atau yang ada hubungan dengan orang lain, itu disebut dengan kompetensi sosial. Berikutnya soal nomor 2 masih indikator 9 Bapak Ibu. Sekolah Anda memberi seragam baru ya untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya, dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat yang tidak memakai seragam kerja. B. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. D. Memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. E. Membeli motif yang sama, akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahit sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Oke, di sini adalah artinya kita harus menghargai ya, kita harus menghargai yaitu pemberian dari orang lain atau menghargai keputusan orang lain. Di sini
Walaupun yaitu bahannya tebal dan panas, namun karena di sini sudah ketetapan Bapak Ibu ya, atau sudah keputusan dan kebijakan untuk memakai, yaitu kebijakan memakai seragam kerja tersebut. Artinya kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Oke, nomor 3, indikator 9. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi. A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Keahlian. Oke, di sini kata kuncinya adalah yaitu memiliki kepribadiannya stabil, yaitu dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan yang berakhlak mulia. Berarti disebut dengan jelas jawabannya C, yaitu kompetensi kepribadian. Karena di sini tadi ada kata kunci yang lebih tepatnya yaitu menjaminkan kepribadian yang stabil. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 masih indikator 9. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didik. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sebagai teman, sejawat sesama guru, apa yang Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut. C. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja. D. Saya akan diam saja karena itu bukan tanggung jawab saya. E. Saya akan yaitu meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar terkesan. Oke, di sini artinya kepedulian kita Bapak Ibu ya, kepedulian kita terhadap teman sejawat ya. Di sini kan ada guru yaitu hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang Anda lakukan? Maka yang akan dilakukan adalah melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut ya, agar membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Berarti jawabannya 4 adalah B Bapak Ibu ya. Jadi tidak kita sampaikan ke kepala sekolah secara langsung, namun kita lakukanlah terlebih dahulu secara pendekatan. Jika kita sudah melakukan secara pendekatan juga tidak ada perubahan, baru kita yaitu mengajukan usulan kepada kepala sekolah. Soal nomor 5, indikator 10 yaitu mengembangkan pribadi atau mengembangkan kepribadian. Saat ini Abda ber3 bulan kerja sebagai guru pengganti mata pelajaran produktif yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Oke, di sini kita sebagai guru pengganti ya, mata pelajaran produktif. A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan peserta didik lainnya yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta beberapa peserta didik tersebut untuk mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik ya, yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka lebih rajin belajar dengan tujuan mereka menjadi sadar. Oke, karena ini kita mendapat limpahan ya, atau kita sebagai guru pengganti mata pelajaran produktif, walaupun kita padat ya, artinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilimpahkan kepada kita. Jadi jawabannya
adalah A, yaitu memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk, karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Berikutnya soal nomor 6, yaitu Anda adalah seorang guru yang mendapat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk melakukan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal, ya, dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang baik. C. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepada kepala sekolah. D. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan kepala sekolah. E. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Oke, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini kan kita mendapat tugas ya dari kepala sekolah untuk melakukan penelitian. Namun, dana yang dimiliki untuk melakukan penelitian tersebut tidak ada ya, atau tidak memiliki. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah tetap melakukan penelitian. Atau saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Oke, secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya, ya, tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang baik. Berarti jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 7, tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seorang siswa Anda mengalami kemalangan? Oke, di sini kita disuruh memilih tindakan yang tepat. A. Menemui dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberinya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaan saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Oke, tindakan ya mana yang Anda pilih, ya, tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seorang siswa Anda mengalami kemalangan. Maka tindakan yang perlu adalah kita menemui dan berusaha mengetahui bagaimana perasaan dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. Berarti jawabannya yang lebih tepat adalah A. 8. Oke, Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk bisa mendapatkan nilai maksimal di tahap kedua ini. 8. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah supaya objektif. Apa yang akan Anda lakukan? A. Setiap aspek dinilai dulu. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misal, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman. Baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagian terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan dengan aspek kedisiplinan. B. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria tadi. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian teman tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Menilai berdasarkan kebiasaan setiap hari dalam mengerjakan tugas pokok sebagai guru. Oke, di sini kata kuncinya kan ada 5 kriteria ya dalam penilaian teman sejawat. Supaya bisa dilakukan secara objektif, apa yang akan Anda lakukan, yang akan dilakukan, maka kita harus menilai satu per satu teman sejawat dengan 5 kriteria tadi. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menilai satu per satu teman sejawat supaya bisa dilakukan secara objektif. 9. Indikator ke-11 Bapak Ibu, yaitu mengatakan benar atau salah. Seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berdistribusi terhadap pengembangan, perencanaan, dan kurikulum pembelajaran. Hal yang Anda lakukan adalah, di sini Anda adalah sebagai koordinator. A. Mengacukan tindakan guru tersebut, kita acukan karena melihat pimpinan saja membiarkan. B. Mengacukan tindakan guru tersebut karena sesama kolegan seharusnya sudah sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. C. Mengerjakan tugas yang menjadi bagian dari guru tersebut. Kita mengerjakan tugas dari bagian guru tersebut supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. D. Mengingatkan guru tersebut bahwa kontribusinya dalam menyusun perencanaan pembelajaran sangat penting. Mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jika Anda sebagai koordinator, apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus dilakukan adalah mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut. Jawabannya E. 10. Langkah yang sesuai menurut Anda dalam memperbaiki mutu profesionalisme guru adalah, yaitu kata kuncinya langkah yang sesuai dalam memperbaiki mutu profesional guru adalah A. Menyelenggarakan forum atau diskusi ya untuk membahas gagasan. Berarti di sini kita menyelenggarakan forum. B. Pemanfaatan teknologi informasi sebaik mungkin. C. Kajian topik terbaru melalui pemanfaatan narasumber. D. Demonstrasi mengajar dari ahlinya. Kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Kita perhatikan langkah yang sesuai untuk memperbaiki mutu profesionalisme guru adalah yaitu menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar. Berarti langkah yang sesuai adalah menyelenggarakan forum atau diskusi. 11. Nilai kebijakan di masyarakat yang paling Anda prioritaskan untuk diajari terlebih dahulu kepada peserta didik adalah A. Menerima dengan ikhlas kritik dan saran dari orang lain. B. Menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. C. Terbuka terhadap perbedaan. D. Membangun kepercayaan dari orang lain. Kesediaan diri untuk menolong dan ditolong. Perhatikan, di sini adalah nilai kebijakan di masyarakat yang paling Anda prioritaskan terlebih dahulu, yaitu kepada peserta didik apa? Maka jawabannya yang benar adalah menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. Inilah yang kita prioritaskan kepada peserta didik di dalam masyarakat. Berarti menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. 12.
Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Sebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru tersebut bersedia untuk mengajar secara rutin, berarti kita mengusulkan kepada kepala sekolah. B. Memilih diam. Nah, ini tidak mungkin ya. Melihat hal tersebut karena merasa segan bila mau mengingatkan. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapat nasihat. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir. E. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Oke, ini hampir sama ya dengan soal yang tadi, nomor 12. Apa Bapak Ibu? Oke, di sini salah satu teman yang profesi sebagai guru selalu memberikan penugasan. Dia selalu memberikan penugasan mandiri karena dia jarang masuk kelas. Sedangkan ini udah banyak ya, udah banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut karena sudah banyak ya. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah apakah kita mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan lebih rutin? Nah, karena di sini permasalahannya sudah banyak Bapak Ibu ya. Kalau kejadian ini sudah dialami oleh banyak peserta didik, maka langkah berikutnya kita harus melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah ya, agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. Maka lebih cepatnya ke C Bapak Ibu. Karena di sini adalah banyak peserta didik ya yang mengeluhkan seperti itu. Berbeda ada peserta didik yang mengeluhkan gitu kan, atau ada berapa gitu. Ini karena sudah banyak. Maka pada intinya mungkin semua sudah mengeluh ya siswa tersebut dengan penugasan yang selalu diberikan oleh guru tersebut. Nomor 13 Bapak Ibu, Anda memiliki peserta didik yang mengalami permasalahan berulang atau berulah di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah apa yang akan Anda lakukan? A. Menyambutnya seperti biasa, seolah-olah kejadian tersebut tidak ada. B. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali, asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. C. Abaikan dia sepenuhnya. D. Menanyakan langsung alasan ia tidak masuk sekolah. E. Menyambut dengan dingin. Dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Oke ya. Di sini kata kuncinya kan kita menjumpai permasalahan yang berulang di kelas. Ya, ada peserta didik yang tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Dan ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, apa yang Anda lakukan? Maka kita mengajak berbicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Dia lebih tepatnya ke B Bapak Ibu. Ya, kita mengajak bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Lanjut 14. Beberapa peserta didik di suatu SMK sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Memberi hukuman pada peserta didik. Kita memberi hukuman agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. D. Melakukan pembinaan
agar tugas saya menjadi lebih ringan. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi. Oke ya, untuk nomor 14 ini sering terjadi pasti di sekolah Bapak Ibu. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan pembinaan secara rutin kepada siswa yang bermasalah gitu ya. Untuk 14 ini lebih ke ini ya, sesuai dengan yang diminta, yaitu dilakukan luar jam sekolah, ya kita tetap harus melakukan di luar jam kerja Bapak Ibu. Berarti jawabannya C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. Lanjut soal nomor 15. Oke ya, soal ini indikator ke-12 Bapak Ibu ya. Indikator ke-12 adalah menampilkan perilaku yang bijaksana Bapak Ibu. 15. Seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelas adalah, oke, kata kuncinya terlambat, lebih dari 30 menit ya. Wah, ini udah parah ini Bapak Ibu. A. Menasihatinya langsung. B. Memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan. C. Memintanya berjanji kalau ia tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. D. Menyampaikan kepada pihak sekolah agar peserta didik terlambat tersebut dikenakan sanksi sesuai aturan sekolah. E. Melaporkan kepada orang tua. Oke. Ini permasalahan 15 ini pasti sering terjadi ya di setiap sekolah Bapak Ibu. Oke, nomor 15 ini apa? Karena di sini kita mengetahui secara langsung dan kita sebagai wali kelasnya mengetahui anak tersebut, maka jawabannya adalah kita menasihatinya langsung. Berarti jawabannya A Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian keempat cukup sekian, kita lanjutkan bagian kelima Bapak Ibu ya. Jadi silakan selalu pantau channel Edukasi Official, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kehadiran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.